Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah yang memberi kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita pada sore hari ini bisa bertolabul ilmi di acara tausiah harian ini. Tak lupa salawat dan salam tetap pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dinul Islam kepada kita sekalian. Ibu-ibu pemirsa podcastmu yang saya hormati, dalam Islam kita diajarkan untuk membawa keluarga sebagai keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Pada sore hari ini saya ingin memberi pelajaran bahwa Islam selalu memberi aturan dan bimbingan kepada kita sekalian sehingga ibu-ibu mampu menjadikan keluarga sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam hal ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nisa man tasurruka idza absarta wa tudhi'uka idza amarta wa tahfadhu aibadaka fi nafsika wa malika. Khairun nisa, sebaik-baik istri ialah mantasurruka ida absorta, yang menyenangkan apabila kau melihatnya. Watuti'uka ida amarta, dan patuh apabila kamu suruh. Watahfadu aibadaka fi malika fi nafsika wa malika, dan mampu menjaga harga diri juga harta bendamu di saat kamu tidak ada di rumah. Ibu-ibu pemirsa podcastmu yang dirahmati Allah, kita sebagai ibu atau istri hendaklah mampu menyelaraskan tingkah laku kita sesuai hadis di atas, yaitu tasurruka idza absorta, menyenangkan apabila engkau melihatnya. Di mana kita sebagai istri dituntut mampu bercermin, bersolek, menghias diri untuk suami. Dan itu wajib kita lakukan untuk ketenangan suami lebih senang melihat keadaan istrinya yang baik. Dalam hal ini bukan hanya sekedar bersolek ibu. Sebagai istri kita harus bisa menjadikan diri kita sebagai kulkas atau sebagai kompor dalam keluarga. Contoh sebagai kulkas, apabila kita tahu suami kita dalam keadaan panas,
dia bermasalah emosi dalam pekerjaannya atau dalam keluarganya, maka kita sebagai istri harus mampu mendinginkan suasana. Itu yang saya maksud sebagai kulkas. Bukan suami dimasukkan kulkas ya Bu, tapi kita harus mampu bagaimana suami kita mampu menurunkan emosinya, menjadikan dia enak, enjoy lagi. Yang kedua, kita harus mampu sebagai kompor Ibu, di mana suami kita apabila dia lemah, dia putus asa mungkin dalam ujian, maka kita harus mampu memberi semangat kepada suami. Kita berikan bahwa agama yang mungkin bisa mengangkat emosinya lagi untuk lebih semangat lagi dalam bekerja atau menyelesaikan masalah. Ibu-ibu yang saya hormati, di sini biasa banyak kita dengarkan bahwa seorang istri harus bisa menjadi M3. M3 itu maca, masak, dan mana. Itu biasa saya sampaikan di PKK ya Bu ya. Masak, kita harus mampu masak Ibu. Yang nomor 1 maca, harus mampu untuk bersolek sebagaimana wanita-wanita di luar sana yang cantik-cantik untuk suami. Yang kedua harus bisa masak. Jadi sebagai istri kita dituntut untuk bisa masak agar suami betah di rumah, tidak suka jajan di luar. Yang ketiga harus bisa manak, itu istilah orang Jawa, yaitu beranak. Insya Allah M3 ini mampu membahagiakan suami. Kemudian watuti uka idza amarta. Yang kedua, watuti uka idza amarta, taat kepadamu di saat kamu menyuruh. Dalam hal ini kita harus mentaati kepada suami, Ibu, wajib. Tapi hal itu apabila dilandasi oleh Al-Quran dan As-Sunnah, di mana suami wajib bijaksana berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, baru kita taati. Sehingga kita tidak boleh menaati seorang suami, tapi harus berbuat yang tidak benar menurut agama. Jadi wajib taat kepada suami selama itu kebenaran. Kemudian watahfadhu aibataka fi nafsika wa malika, yang mampu menjaga harga diri, baik itu aib kita sendiri sebagai istri, juga aib suami kita jaga, kita tutup rapat-rapat, dan mampu menjaga harta benda suami selagi suami tidak ada di rumah. Itulah hadis yang kita pelajari pada sore hari ini. Yang kedua, ada tatanan lain di mana kita harus mampu berbuat baik kepada ibu bapak suami. Baik itu ibu bapak kita sendiri atau ibu bapak suami. Yang kedua ini dalam Al-Quran sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma faqul lahuma qawlan karima. Dan jangan pernah kamu berkata atau di mana kita sering ngomong lah, jangan pernah berkata itu. Wala tanharhuma, dan jangan pernah menghardik mereka. Faqul lahuma qawlan karima, dan berkatalah dengan perkataan yang santun, yang karim, memuliakan.
Jadi yang kedua ini adalah kunci untuk menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena di saat kita tidak mematuhi yang kedua ini, di saat kita tidak memperhatikan kedua ibu bapak kita atau ibu bapak suami, maka percekcokan keluarga sering terjadi. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa kita harus berbuat baik kepada sanak kerabat yang terdekat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin walil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang artinya, mereka pasti akan bertanya kepadamu Muhammad tentang bagaimana mereka membelanjakan harta. Maka katakanlah bahwa membelanjakan harta yang baik itu hendaklah ada untuk kedua ibu bapak, walil walidaini, wal akrobina, dan kerabat terdekat, wal yatama, dan anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wabnas sabil, dan orang musafir yang kehabisan perbekalan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa-apa yang telah kamu perbuat, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Itulah ibu-ibu pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kunci dari keluarga samawa yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.